Halo semuanya, kami dari kelompok Provinsi Sumatera Utara. Dalam topik pembahasan CSI kali ini, kami memilih karet untuk dibahas. Dengan saya Natasha. Dengan saya Davina Ariela. Saya Felicia Kalista. Saya Michelle Yawa. Dan saya Angela Felicia. Ikutin terus ya! Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan mengapa kami memilih Provinsi Sumatera Utara. Jadi, Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Sumatera Utara memiliki luas wilayah sekitar 72.981 km persegi dan merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur. Provinsi ini dikenal dengan kekayaan alamnya termasuk perkebunan karet. Sumatera menjadi salah satu pulau di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil karet alam. Karet alam diproduksi dari getah pohon karet yang tumbuh di perkebunan karet di Sumatera. Proses produksi karet alam melibatkan pemanenan dari getah dari pohon karet, pengolahan getah menjadi bahan karet mentah, dan kemudian pengiriman ke pabrik-pabrik pengolahan lebih lanjut untuk diolah menjadi berbagai produk karet, seperti ban, sarung tangan, selang, dan lainnya. Karet merupakan produk yang memiliki peluang untuk menghasilkan devisa negara, karena hampir semua kebutuhan manusia memerlukan karet, terutama untuk ban dari transportasi kendaraan. Hal tersebut juga menjadi faktor yang membuat permintaan karet di dunia terus meningkat. Baik, melanjutkan yang dari sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa nilai ekspor karet Indonesia sebesar 7,10 miliar US dollar pada tahun 2021. Dan nilai tersebut naik sebesar 26,42% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,62 miliar US dollar. Maka dari itu, negara Indonesia memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspor karet ke luar negeri seperti ban motor. Kendaraan bermotor sudah menjadi bagian dari transportasi yang banyak digunakan oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Di mana negara Indonesia memiliki kualitas ban motor dengan standar ekspor ke Timur Tengah, Amerika, dan juga Eropa. Banyaknya perusahaan ban di Indonesia juga dapat meningkatkan ekspor ban motor di Indonesia. Selanjutnya, sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Nah, sejak tahun 1980-an, industri karet Indonesia ini telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan hasil produksi karet negara ini, kira-kira 80% diproduksi oleh para petani kecil. Oleh karena itu, perkebunan pemerintah dan swasta memiliki peran yang kecil dalam industri karet domestik. Rendahnya konsumsi karet domestik menjadi penyebab mengapa Indonesia mengekspor sekitar 85% dari hasil produksi karetnya. Oke, selanjutnya setelah kami tahu produk apa yang ingin kami ekspor, itu nanti datanya dimasukin ke dalam trade map. Nah, di trade map ini, karena produk karet yang ingin kami ekspor itu adalah berupa produksi ban sendiri yang fokus untuk motor sama mobil. Nah, kodenya itu adalah 401390. Nah, waktu dimasukin di trade map itu bakal muncul banyak sekali negara untuk tujuan ekspor, mulai dari China, United States, ada Jerman, dan panjang banget sampai ke bawah. Nah, data yang didapetin dari trade map ini kemudian nanti akan diekspor ke Excel. Nah, setelah diekspor ke Excel, itu akan disortir lagi nih, jadi 15 negara. 15 negara tertinggi dengan scoring terbesar. Nah, setelah dibikin scoring, itu ada negara yang paling teratas itu ada United States, ada Kanada, ada Prancis, ada Meksiko, ada Brazil, ada Jerman, ada Argentina, ada Mesir, ada Turki, ada Peru, ada Kolombia, ada Australia, Republik Dominikan Republik, kemudian ada Ghana dan ada Venezuela. Nah, setelah didapatkan 15 negara ini kemudian kita sortir lagi nih jadi 5 negara teratas. Di sortirnya itu setelah dilihat ini distance-nya, dilihat jaraknya, kemudian dilihat dari tarif ketika ingin melakukan ekspor ke negara itu. Nah, setelah disortir lagi, didapetin nih 5 negara teratas.
Nah, 5 negara teratas itu adalah tetap United States, baru negara kedua ada Kanada, ada Prancis, ada Meksiko, sama Brazil. Nah, ini dibikin lagi scoringnya berdasarkan akses map. Jadi kita lihat di akses map tiap negara ini, tiap 5 negara ini regulasinya ada berapa. Nah, didapetin kalau misalnya United States ini kita butuh ada 9 regulasi. Kemudian untuk negara Kanada ada 13 regulasi. Kemudian untuk negara Prancis itu ada 3 regulasi. Kemudian ada Meksiko 3 regulasi juga. Sedangkan Brazil itu dia sama sekali nggak ada regulasi. Jadi regulasi ini itu kalau misalnya makin banyak regulasi berarti makin susah nih kita nge-ekspor produk ban ke negara tersebut. Nah, tapi setelah dilakukan penyortiran ulang dan scoring ulang, ternyata negara United States atau USA itu tetap menjadi satu-satu negara dengan potensial ekspor terbesar scoringnya, karena dilihat dari jarak, dilihat dari jumlah kebutuhan dari produk ban yang dibutuhkan oleh negara itu, terus mereka tuh masih banyak banget kekurangan produk ban itu sendiri, kemudian dilihat dari jarak, tarif, dan regulasinya. Nah, berikut adalah beberapa tahapan ekspor ban dari Indonesia ke Amerika Serikat. Yang pertama, kita melakukan penelitian pasar dulu. Dengan melakukan penelitian pasar untuk mengetahui potensi pasar ban di Amerika Serikat. Yang kedua, kita memenuhi persyaratan ekspor, yaitu dengan meliputi persyaratan kualitas, standar keamanan, dan perizinan ekspor. Yang ketiga, kita ada sertifikasi dan pengujian ban yang akan diekspor. Yang keempat, kita menyusun dokumen ekspor. Yang kelima, kita mengemas dan mengirimkan ban, di mana ban harus dikemas dengan baik untuk melindungi kualitas dan keamanannya selama pengiriman. Pengiriman dapat dilakukan melalui jalur laut atau udara tergantung pada kebutuhan dan prioritas. Lalu ada proses bea cukai, di mana ketika ban tiba di Amerika Serikat, maka mereka harus mulai proses bea cukai. Ini melibatkan pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi impor, pembayaran bea masuk, dan pemrosesan dokumen bea cukai. Nah, yang terakhir ada distribusi dan pemasaran, di mana setelah ban melewati proses bea cukai, mereka siap untuk didistribusikan dan dipasarkan di Amerika Serikat. Nah, untuk ekspor ban dari Indonesia ke Amerika Serikat, kita akan menggunakan modal pribadi kita dengan melakukan pinjaman dari bank. Berikut adalah beberapa dokumen yang umumnya diperlukan. Yang pertama, kita perlu faktur komersial yang berisi informasi tentang penjualan ban, termasuk dengan deskripsi produk, jumlah, harga, dan nilai total. Yang kedua, ada surat pesanan dibuat oleh pembeli di Amerika Serikat dan berisi instruksi resmi untuk membeli ban. Yang ketiga, ada packing list yang mencantumkan detail lengkap tentang isi kemasan termasuk jumlah dan deskripsi ban yang dikirim. Kemudian ada sertifikat asal menyatakan bahwa ban diproduksi di Indonesia dan merupakan produk asli dari negara tersebut. Yang kelima, ada dokumen transportasi yang termasuk bill of lading atau airway bill yang merupakan bukti pengangkutan ban melalui jalur laut atau udara. Kemudian ada dokumen bea cukai mencakup invoice bea cukai yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan pajak impor yang dikenakan. Dan yang terakhir ada dokumen asosiasi, di mana merupakan dokumen tambahan seperti sertifikat kualitas atau sertifikat ISO. Setelah kita melakukan country filter, kita memasuki entry mode, yang dimana kita melakukan ekspor secara langsung, karena kita telah termasuk perusahaan yang besar. Cara strategi entry dari perusahaan PT Ban Indonesia, yaitu kita melihat dari hasil perhitungan Excel. Kita memilih untuk ekspor ke negara Amerika Serikat dengan cara pengiriman secara langsung, karena Amerika Serikat merupakan salah satu konsumen terbesar karet di dunia. Digunakan dalam berbagai sektor seperti otomotif, industri manufaktur, dan lain-lain. Dengan adanya perjanjian perdagangan seperti Generalized System of Preference yang memberikan preferensi tarif kepada produk impor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ini dapat memberikan keuntungan dalam mengimpor karet ke Amerika Serikat dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan bebas tarif, tergantung pada ketentuan yang berlaku. Kami telah memperhitungkan untuk ekspor ban sebanyak 70,49 juta agar memenuhi permintaan dari Amerika Serikat. Marketing planning kita ingin menaikkan persepsi kualitas merek ban Indonesia dibandingkan merek-merek ban global lainnya.
menaikkan pangsa pasar di penjualan langsung ke pabrikan mobil, menaikkan jumlah jaringan toko dari toko lain, dan mendaftar dalam AFTA atau Asia Free Trade Area sehingga mempermudahkan masuknya merek-merek global yang diproduksi di negara ASEAN ke pasar Indonesia. Kami selalu menyesuaikan teknologi ban OTR kami demi memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pemahaman bahwa persyaratan yang dituntut oleh perusahaan kami agar dapat bekerja dengan baik adalah sama uniknya dengan bisnis kami. Teknologi eksklusif kami seperti kompon tapak cycle Max Bani Indonesia yang membantu truk pengangkut untuk berjalan lebih cepat dan lama. Teknologi karkas dengan stabilitas tinggi Bani Indonesia yang menawarkan stabilitas lateral yang lebih baik. Dan teknologi lainnya telah dirancang dengan pertimbangan untuk mencapai sasaran kami. Terima kasih telah menonton video dari kami. Bye-bye!